Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi bangsa kita Indonesia yang ke-76 tahun 2021. Merdeka, merdeka, merdeka. Baik, hari ini kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita masuk dalam hari raya Tuhan. Kita ingin memperkatakan berkat bagi bangsa kita. Kita percaya bahwa Tuhan ada bagi bangsa Indonesia. Tuhan memulihkan Indonesia. Shalom ada bagi Indonesia. Indonesia diberkati. Indonesia dipulihkan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Sama-sama kita dengan pujian ini. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemurahan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mendengarkan pujian dengan sungguh kita katakan syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu.
kami Tuhan, kami serahkan kepadamu. Kami perkatakan bangsa kami adalah bangsa yang sehat. Indonesia adalah bangsa yang dipulihkan. Indonesia adalah bangsa yang diberkati. Indonesia diberkati. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pemulihan yang Kau berikan bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan ada bagi bangsa Indonesia. Shalom ada bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan Tuhan Yesus ibadah hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam pertanyaan akhirnya, biarlah semua kehendak-Mu terjadi, bukan kehendak kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa. Haleluya. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita mengangkat Alkitab kita di tangan kanan kita. Dan sama-sama kita perkatakan, aku percaya firman-Mu berkuasa, aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku, aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri, aku siap menerimanya dalam nama Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bertemu kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka hati dan izinkan Tuhan melawat setiap kita hari ini. Minggu ini kita sudah masuk ke dalam kampanye bergembira minggu yang keempat. Tuhan mau lewat kampanye ini kita rejoice and be glad in the Lord. Atau bergembira dan bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita baca bacaan kita minggu ini dalam Matius 17 ayat 27. Dengan judul perikop, Yesus membayar bea untuk bait Allah. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Sekali lagi kita baca ya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Haleluya, amin. Luar biasa Tuhan kita. Satu lagi penegasan bahwa Kristus bukan hanya manusia biasa. Dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Setiap perkara terjadi tepat seperti apa yang dikatakannya. Semua hukum dalam dunia ini tunduk dalam kuasanya yang sempurna. Dari cerita tadi kita belajar bagaimana Tuhan menunjukkan supaya kita tidak hanya sempurna dalam hal rohani, namun juga kita harus sempurna menjalankan kewajiban hal duniawi kita. Tuhan Yesus panggil kita untuk menjadi warga kerajaan surga. Betul. Bukan berarti kita lepas kewajiban kehidupan kita di dunia. Tetapi kita pakai standar hidup kerajaan surga itu di dunia ini. Amin. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Tuhan ajarkan kita untuk tidak lari dari masalah, namun kita hadapi dengan kekuatan bersama Tuhan. Kuasa dan kasih-Nya yang sempurna mampu menolong kita
melewati segala hal yang kita hadapi. Masalah apapun yang kita hadapi saat ini, segala kewajiban kita, hutang piutang kita, jatuh tempo dan deadline kita, segala apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu dan sanggup menjadi jawaban untuk setiap permasalahan kita. Amin. Kali ini kita akan belajar 3 hal yang akan mengubah hidup setiap kita. Poin pertama, kita akan belajar adalah kerjakan dengan ketaatan. Hal pertama yang Tuhan katakan kepada Petrus adalah pergilah memancing. Kata kerja, pergilah memancing. Secara logika, tidak ada hubungan membayar bea dengan memancing. Apalagi dikatakan akan ada mata uang 4 dirham di dalam mulut ikan. Namun Petrus menunjukkan respon yang benar dengan melakukan tepat seperti apa yang Tuhan katakan. Banyak orang tidak mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Seringkali orang berpikir, kenapa harus susah memancing? Kenapa harus susah-susah memancing? Berapa lama waktu dibutuhkan untuk mendapat ikan? Tidak mungkin ada 4 dirham di dalam mulut ikan. Itu pertanyaan yang sering kali timbul dalam pikiran dan benak kita. Yang jadi pertanyaan, kenapa Petrus tanpa ragu melakukan semua yang Yesus katakan? Tanpa ragu sedikit pun, Petrus lakukan apa yang Yesus katakan. Ya, benar. Karena Petrus telah melihat Yesus yang sama melakukan berbagai mujizat yang luar biasa. Yesus menyembuhkan orang sakit kusta, Yesus meredakan angin ribut, Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Yesus menyembuhkan wanita sakit pendarahan, Yesus menyembuhkan orang kerasukan setan, Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus berjalan di atas air, dan masih banyak lagi. Petrus mengerti betul bahwa Yesus yang ia ikuti sanggup bekerja di luar hukum alam ini. Petrus mengerti bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Pengalamannya bersama dengan Tuhan membawa iman percaya yang luar biasa kepada Tuhan Yesus. Walaupun kita juga tahu iman yang seperti itu, Petrus masih saja menyangkal 3 kali ketika Yesus ditangkap. Kerjakan dengan ketaatan apapun yang Tuhan percayakan dan berikan pada kita pada saat ini. Percaya bahwa rancangannya sempurna dan ada maksud Tuhan di balik segala sesuatu. Pengalaman berjalan dengan Tuhan akan membawa kita semakin sempurna sesuai dengan rancangannya. Setiap kesulitan dan hambatan akan membuat kita naik ke level berikutnya. Kalau dulu Tuhan pernah tolong kita, Yesus yang sama akan menolong kita juga melewati setiap tantangan dan halangan di depan kita. Amin. Haleluya. Poin yang kedua adalah lihat cara Tuhan yang ajaib. Hal kedua yang kita pelajari dari kisah Yesus membayar bea untuk bait Allah ini adalah uang 4 dirham keluar dari mulut ikan. Suatu hal di luar nalar dan logika kita. Seringkali cara Tuhan di luar pemikiran dan perkiraan kita. Seringkali juga yang menjadi penghalang Tuhan bekerja adalah pengetahuan dan pengalaman kita. Seringkali kita mengandalkan kepandaian dan kemampuan kita. Kita lupa bahwa ada Tuhan yang sanggup dan mau menolong kita. Pertanyaan sederhana. Seberapa sering kita berdoa atau setidaknya bertanya kepada Tuhan untuk setiap keputusan yang akan kita ambil? Atau seringkali kita memutuskan sesuatu berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kita. Contoh sederhana tadi,
menunjukkan bagaimana kita lupa bahwa ada cara Tuhan yang ajaib. Masih ingat dengan kalimat, ketika kita angkat tangan dan berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan dan berperang bagi kita. Seringkali juga kita menjadi Marta yang sibuk kesana kemari dan lupa menjadi Maria yang duduk tenang di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan suaranya. Tuhan berkata, "Be still and know that I am God." Diam, tenanglah, dan ketahuilah bahwa aku adalah Allah. Ketika kanan, kiri, depan, belakang tiada jalan, lihat ke atas, datang dan berdoa kepada Tuhan. Amin. Poin yang ketiga yang terakhir adalah nikmati berkat Tuhan. Setelah kita kerjakan bagian kita dengan ketaatan dan lihat cara Tuhan yang ajaib, maka bagian ketiga adalah menikmati berkat Tuhan. Kisah Yesus membayar bea untuk bait Allah ini sungguh menarik. Jika kita perhatikan di ayat 25 dan 26, ternyata Tuhan Yesus sebenarnya tidak perlu membayar bea. Karena waktu itu, bea dan pajak dipungut dari orang asing dan bukan dari rakyat. Tapi toh akhirnya Tuhan Yesus juga bayar dengan lunas. Jumlah uang yang ada dalam mulut ikan tepat seperti apa yang dibutuhkan. Berbicara mengenai berkat, saya yakin Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian lebih tahu dan hafal ayat-ayat mengenai berkat-berkat dari Tuhan yang sangat banyak tertulis di dalam Alkitab. Namun kali ini saya mau ajak kita belajar nikmati berkat Tuhan dengan dasar pemeliharaan dari Tuhan. Seperti seorang anak kecil yang tahu bagaimana ada orang tua yang menjamin hidupnya. Seorang anak kecil tidak mempunyai tabungan untuk masa depannya. Namun ia tidak khawatir soal penghidupannya. Besok mau makan apa? Nanti mau bagaimana? Karena ia tahu betul bahwa bapaknya tidak mungkin memberikan batu untuk dimakan. Kondisi pandemi seperti ini mengajarkan kita bahwa harta dan kekayaan dunia tidak berguna. Beberapa dari kita pun mungkin merasakannya. Kita mempunyai uang, tetapi tidak bisa dipakai. Mau liburan nggak bisa. Mau keluar rumah saja tidak bisa. Kondisi pandemi ini juga mengajarkan kita semua bahwa harta dan kekayaan tidak bisa menjamin kehidupan kita di dunia ini. Masalah ketersediaan rumah sakit dan oksigen yang langka tidak dapat diselesaikan dengan uang dan harta kita. Uang tersedia, kita mampu untuk membeli oksigen, tetapi kita tidak dapat karena minimnya ketersediaan. Bersyukur kita memiliki pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bersyukur untuk setiap kita yang diberi kesehatan dan kekuatan untuk menghadapi pandemi ini. Bersyukur pula bagi kita yang masih berjuang melawan sakit penyakit saat ini. Percaya bahwa Tuhan sanggup pulihkan dan pengharapan akan Kristus tidak pernah sia-sia. Bersyukur bahwa Kristus sudah berikan keselamatan untuk setiap kita. Dia mati di kayu salib untuk gantikan dosa-dosa kita, supaya kita beroleh hidup di sorga yang mulia. Hidup di dunia ini hanya sementara. Kehidupan kekal kita nanti sudah dijamin dalam Kristus Yesus. Karena itu, nikmati setiap berkat dan pemeliharaan yang Tuhan sudah berikan. Dan jangan ingini berkat yang tidak ada pada kita. Karena semuanya itu akan membawa kita ke dalam pencobaan. Wow, luar biasa.
Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bergembira, karena Tuhan sudah berikan segalanya bagi kita. Mari kita datang pada Tuhan saat ini. Saya mau undang untuk setiap kita yang mau meresponi firman Tuhan, taruh tangan kita di dada. Bagi saudara yang berkata, Tuhan aku mau, Tuhan aku butuh Engkau, mari taruh tangan di dada. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, kembali meneguhkan kami Tuhan, bahwa masih ada Tuhan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ajar kami untuk lakukan dengan ketaatan Tuhan, apapun yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami setia, ajar kami mengerti kehendak-Mu Tuhan. Dan kami akan lihat juga cara-cara-Mu yang ajaib Tuhan. Ajar kami mengandalkan Engkau, ajar kami mengikuti cara-Mu Tuhan dan bukan dengan cara kami Tuhan. Kami juga bersyukur untuk setiap berkat yang telah Kau berikan untuk setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua berkat itu mendatangkan sukacita untuk kami. Semua berkat itu cukup bagi kami Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan bagi teman-teman kami yang masih dalam pergumulan, mereka yang dalam sakit penyakit Tuhan, mereka yang dalam masalah Tuhan, mungkin masalah pekerjaan, masalah finansial, masalah rumah tangga Tuhan, apapun yang mereka hadapi Tuhan. Mari Tuhan, hamba-Mu berdoa saat ini Tuhan, Kau sendiri yang turun tangan Tuhan. Tolong umat-Mu Tuhan, urapi umat-Mu, supaya menjadi jawaban bagi setiap mereka yang membutuhkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, buat firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita angkat tangan kita dan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah lumbungmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah keluar masukmu. Engkau akan terus naik dan tak akan pernah turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan apa saja yang kau perbuat akan diperbuatnya berhasil. Berkat daripada Allah Bapa dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Haleluya, kita percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.